yang sudah terlatih, sekian 160 orang, saya bawa ke mobil, ini yang tolong pakai. Nah, dan kita sepakat akhirnya, mungkin itu dari waktu dekatnya bisa langsung diputuskan seperti itu gitu ya. Kalau kita nunggu OPT dulu, posisi ini kan makin lama cuma nunggu terus nih, putus gitu. Takutnya kan sekarang pembahasan OPT ini, ya silakan teman-teman kalau pengen cepat-cepat, kalau nantinya masih ada OPT yang lain bisa lama kan atau gitu. Saya rasa mungkin dari saya itu ya. Sedikit cluenya dulu, mungkin silakan kalau mau ada yang mau dikembangkan lagi atau mau disampaikan lagi terkait dengan apa yang saya sampaikan, silakan. Saya nambah. Kami sangat setuju Pak dengan Pak Wali tadi. Tapi pelabuhan ini baru Pak. Aturannya pun harus baru semua. Jangan mengadopsi dari Jakarta. Inilah kondisinya. Data aturan-aturan kita itu warisan dari ini sangat sayang kan ketika pelabuhan ini akan diciptakan pelabuhan yang sangat besar, tapi sistemnya mendapat warisan dari. Saya rasa ini akan selama ini akan ganjalan. Kemudian kami terima kasih atas pertemuan hari ini, dan kami pun Pak Heri kenalan dengan saya sudah beberapa kali bahwa saya adalah kepala desa Paduman. Sampai saat ini perjuangan tanah untuk pengadaan pelabuhan itu belum beres. Belum beres ini sampai hari ini. Tentang makam ya, IBK area yang akan dikeluarkan belum beres. Ini perjuangan saya dari awal. Nah, sementara yang sudah menikmati perjalanan pelabuhan ini sudah ada jalan enak gitu. Artinya kita harus berpikir lah bahwa Patimban ini yang terkena dampak langsung, masyarakatnya hari ini untuk bekerja saja sulit di pelabuhan ini, apalagi dari TKP ini yang sudah bekerja sendiri. Makanya kalau hari ini akan disepakatkan dalam sebuah aturan, jangan lama-lama Pak. Betul, jangan Pak. Sampai menunggu lama. Betul. Kapan? Karena kalau harus menunggu lama, ini ada waktu nanti dimanfaatkan oleh anak-anak yang sekarang menunggu pekerjaan. Akhirnya apa? Ini akan memberikan kegaduhan. Saya khawatir itu akan terjadi demo Pak. Kalau tetap ini dari TKP mempertahankan bahwa saya aturannya seperti itu dari PBM, aturannya seperti itu. Kita harus bersama agar dalam waktu singkat sudah diselesaikan. Saya khawatir sebab Patimban ini sudah panas sebenarnya Pak. Orang Patimban yang belum mencakup pusat negara sudah panas Pak. Nah, kalau mendengar para pekerja Patimban ini cuma tadi 1 bulannya 600.000, dari mana Pak? Betul. Makanya persoalan ini segera diselesaikan dengan waktu singkat. Jangan ada setengah waktu yang lama akhirnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Itu barangkali Pak. Karena saya sudah merasakan capeknya dalam perjuangan pelabuhan ini dari nol saya berjuang di sini. Kalau pada akhirnya orang lain masih susah, yang sudah menikmati sudah enak-enakan. Itu barangkali. Terima kasih Pak tambahan dari kami. Ada tambahan Pak. Di sini kan ada PICT Pak yang hadir, ada PTM juga, ada TKP. Kenapa kita tidak akselerasi aja? Mungkin kita ketemu, kita kasih ruangan lah. Ketua TKBM, PICT, PBM ngumpul, duduk bersama. Bahas saja hari ini. Apa susahnya? Dan mereka sudah ada sekarang hari ini. Kita minta waktu lah. Berembuk bagaimana caranya? Kita nggak minta uang banyak kan, hanya uang kecil kalau mau lulus manfaat itu nggak kecil. Di breakdown. Masa sih minta uang kecil aja susah, kalau minta uang besar. Terus yang kedua, Pak Heri mohon ditanggapi bahasa
Ini kepala desa. Kalau kepala desa sudah ngomong tenaga kerja kita nganggur, lalu apa yang diomongan mereka bahwa tenaga lokal yang dipakai? Sama-sama. Mungkin nambahin saja Pak, saya sedikit. Pertama, kalau kita mengacu pada aturan Pak ya, kita punya aturan masing-masing ya, tadi nggak bakal sinkron ya. Makanya kita coba kita intinya kita dari PGM Pak mengetahui apa yang jadi keluhan dari koperasi. Itu. Terus Pak, pertama gini, kita sudah sepakat dengan PICT ya, kebetulan kita sudah rapat beberapa kali. Ada 3 opsi yang kita pilih waktu itu yang disarankan oleh PBM kita, dan 1 opsi yang kita sudah sama-sama pilih, dan itu bagus idenya Pak, menurut saya bagus. Nanti sehingga kita dari mungkin dari pelayaran bisa milih PBM mana yang bisa kerja, PBM mana yang bisa kerja, itu yang kita pakai. Karena di pelayaran itu ada penilaian dari sisi lead time pembongkar muat, dari semua itu pasti ada. Nanti itu jadi konsep pelayaran bahwa PBM ini yang bisa kita pakai, itu yang pertama. Terus tadi maaf ya, artinya bukan kita mengkoperasi ya, tidak apa ya yang kita sudah sampaikan tadi. Karena kesepakatan kita berhasil Mbak. Pada saat kapal saya ditahan di demo di sini, saya ingat nih, Pak Fahri lagi kemudian saya di luar, kan oke-oke aja. Kita sepakat. Nah sekarang yang saya tanya, koperasi sudah ada pendekatan belum dengan PBM? Ini saya nggak perlu ditanggapi nanti, saya rasa ini yang perlu saya kita sampaikan sama-sama. Intinya sebenarnya kita akan mengajukan patiman. Tapi dari koperasi, dari saya di demo itu dan kita deal masalah, oke Pak, kita kasih orang asing dulu nih. Sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada yang pernah menghubungi kita. Jadi yang minta, mungkin sudah ada penambahan orang atau pengiriman. Terus terang kita ada penambahan orang, ada penggantian orang, kita nggak tahu. Kita tetap mengambil pengoperasi itu dari perusahaan kita. Yang kita harapkan, operasi kalau memang kita operasi yang ini, aktif dengan kita. Kita nggak tahu operasi yang orang-orangnya mana kita nggak tahu Pak. Kalau misalnya ada komunikasi, kita untuk komunikasi dengan baik, itu nggak perlu sampai kita marah-marah seperti itu, untuk kita ribut-ribut masalah perut sebenarnya. Kalau kita komunikasi, kalau kita nggak ada komunikasi ya pasti bisa komunikasi Pak. Itu masukan dari saya. Karena saya kira berhari demo dan kita clear dengan Pak Fahri, saya ulang lagi clear dengan Pak Fahri. Nggak ada apa-apa lagi. Karena ada kesepakatan dia tidak, oke Pak kita begini dan itu setelah itu nggak ada tidak lanjutnya. Kalau saya ada penggantian Pak, saya mau membantu orang ini, udah diputuskan operasi. Itu kita nggak menolak orang operasi ya. Tapi komunikasi yang dengan kitanya tidak ada. Sehingga kita begitu ada penggantian orang ya udah ngambil orang yang bisa kita pakai. Tapi kalau ada komunikasi intens dengan kita, saya rasa nggak ada isu. Kita yang kan kita ada penilaian, setiap orang kita ada penilaian yang kerja di dunia kerja begitu dia perform nanti. Siapa nantinya? Ya kita rekrut. Dan bukan kita ngomong dan orang operasi nggak pernah komunikasi dengan kita. Kita harap kalau ada komunikasi lah. Kalau kita waktu itu ketemu di luar ya dengan Pak Fahri dengan timnya. Ngomong itu ada mantan bupati ya, betul lah ya, semua kita Pak Fahri ya. Nah, itu clear akhirnya, kita ikut dari BS. Itu Pak, yang saya rasa masukan dari saya rasa isu ini sebenarnya nanti akan muncul selesai dengan Pak Boy ya. Karena strategi yang diambil Pak Boy cukup netral ya. Terima kasih Pak. Baik, jadi gitu, jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi nanti ini skemanya sebenarnya gini. Jadi di pelabuhan ini kan ada unsur operator, ada PBM dan ada TKBM gitu ya. Jadi gini, kita pahami memang si PBM ini hadir ini karena memang ada penunjukan dari si CPB. Jadi CPB ini kan yang baru dapat kontrak nih dari pemilik barang, dapat kontrak dari pemilik barang untuk bawa kendaraannya dia. Nah pada saat dia dapat kontrak ini dia kenalnya dengan PBM awalnya gitu ya, makanya berkontrak dengan PBM kayak gitu ya. Nah, oke, unsur itu tetap dipakai, tapi nanti si PBM salahnya kan TKBM nih yang memang notabene unsurnya unsur penyedia tenaga kerja. Betul. Nah, gitu. Itu. Jadi nanti dalam hal penyedia tenaga kerjanya Bapak mempropos usulin kepada PBM, ini saya punya tenaga kerja.
tolong ya. Itu aja sih sebenarnya, ini simpel aja sebenarnya. Jadi nggak perlu sampai tadi betul, saya rasa. Jadi sebenarnya poinnya kan TKBM ini bisa bekerja dengan apa sih? Dengan pendapatan yang layak, layak dan cukup dah gitu ya, seperti itu ya. Nah, karena nggak bisa dipungkiri, nggak bisa juga dibilang ini haknya TKBM untuk menjadi pelabuhan karena semua nggak bisa. Karena yang punya kontrak pertama kali itu adalah si PBM dengan pusat pelayaran, kan gitu ya. Karena dia harus menunjukkan dari pusat pelayaran gitu. Kasih PPI sih, PCD sih nyiapin rumahnya aja nih, tepatnya tempat gue nih kan gitu ya. Nah, ternyata musuh PBM sama TKBM ini sebenarnya. Nah, saya rasa tadi saya sampaikan sama teman dari Agung, selama ini memang koperasi hanya bicara bisnisnya baru seputar asing kan ya. Makanya kontraknya harus seputar asing. Nah, nanti tingkatnya lagi aja kerjasama yang MOU-nya untuk penyediaan drivernya. Kami juga bisa. Nah, gitu loh Pak. Bisa juga saya rasa clear nih. Begitupun nanti yang tadi yang sejahtera tadi, yang SSB tadi, gitu ya. Yang mau tadi nanti disampaikan juga nanti kontraknya silakan PT-nya mau PT apa mau PT A mau PT C, pokoknya penyedia tenaga kerjanya bekerja sama koperasi. Kan pokoknya kan gitu ya, kita yang saya taruh dari semua masukan permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman dari unsur koperasi kan pemberdayaan anggota koperasi terhadap pekerjaan di pelabuhan, Mbak. Nah kan gitu ya. Saya rasa clear itu ya. Nah tinggal nanti masalah tarifnya. Katanya namanya kesepakatan, siapa kesepakatan gitu loh. Mohon maaf nanti juga misalnya TKB untuk kalau masalah kadang nggak saya harus pikir berdasarkan hitungan di dalam PM 35 terus sekian tarif saya gitu kan saya harus dibayar misalnya 160.000 nggak mau di bawah itu jangan gitu lah saya dibayar sama perusahaan pelayaran cuma 165.000 kalau bapak seperti itu artinya yang penting kan tadi duit tadi kan hitung-hitung kalau bisa bapak dapat sekian aja kalau dapat di mobil misalnya pekerjaan semua bapak semua nggak ada lagi yang bekerja ya kan gitu kan ibaratnya kan. Saya rasa bisa terjemahkan sendiri lah bahasa yang saya sampaikan. Nah saya rasa kalau kita membahas tadi yang disampaikan bahwa ya mau silakan aja kalau nanti setelah ini mau remukan lagi bicara dengan operator PBM dan TKBM mau remukan silakan. Langsung aja Pak. Saya rasa poinnya tadi intinya teman-teman dari PBM TKBM ini punya tenaga kerja yang sudah terlatih ada 160 orang. Nah tolong teman-teman PBM ini diakomodir, diajak kerjasama kan gitu ya, kan gitu ya, diajak kerjasama, pilihlah teman-teman yang ada di sini. Jadi tolong direkrut, kan sebenarnya kan PBM itu kan tenaga kerja kan sebenarnya kan nunjuk orang kan, dilihat, nah nunjuk orangnya teman-teman dari anggota koperasi, TKBM yang ada di Pelabuhan Timban. Nah soal kesepakatannya, bicara kesepakatan silakan saja tarifnya ya disampaikan. Saya rasa kalau pihak dari operator kan cuma nunggu aja kan keputusan ini kan nanti penunjukannya kepada siapa kan nanti operator kan yang kerjasama kan sebenarnya ada entitas perusahaan sama penyedia tenaga kerja sebenarnya dua unsur ini menggabungkan kan gitu ya penggabungannya saya rasa begitu ini ada unsur PBM yang sudah ada penunjukan kerjasama kegiatan stakeholder-nya ini dengan perusahaan pelayaran ya si TKBM koperasi ini penyediaan tenaga kerjanya yang nanti ya tadi itu yang mau supervisi betul juga yang supervisi nanti dari pihak PBM artinya kalau memang tenaga kerja yang disajikan kurang memadai gitu kan kurang terlatih kurang bagus sih ternyata umumnya tugasnya PBM nanti menyampaikan kepada ketua koperasinya tolong diganti komplain lah saya ganti tenaga kerjanya nih nggak cocok gitu ya biasa gitu ya silakan ya. Mohon maaf Pak, terkait itu kan ada juknisnya Pak di regulasi itu bukan berarti kita seumpama begitu kita ikutin gitu kan apa yang dibilang PBM diikutin itu saya paham Pak PM 152 itu yang dimaksudnya itu adalah perusahaan bongkar muat dan pelayaran ketika di situ pelayaran nasional tidak ada maka PBM bisa gitu atau kembali tuh maksudnya perusahaan pelayaran nasional bisa ketika nggak ada perusahaan bongkar muat tapi pada saat pelaksanaannya dibaca ayat berikutnya wajib menggunakan tenaga kerja pelabuhan setempat itu ada ditarik di SKB maksudnya tenaga kerja pelabuhan itu apa gitu apakah orang asal mau bebas-bebas saja saya juga ngerjain PBM pas sama ya Pak Bari kan kita kan udah clear ya Pak Bari nggak usah bahas gitu lagi kita clear nih kita sudah merujuk jadi artinya nanti kita pemberdayaannya kepada anggota koperasi kita jangan infonya kan soal PBM kan ya kan itu oke di luar itu lagi apa
terkait harganya ini yang 116.000 ini Pak, yang ibaratnya breakdown 116.000 itu nggak ada perubahan Pak. Kita tetap ngacu di 116.000 ini, bukan kita minta naik atau minta turun, bukan. Ini breakdown PBM berapa, TKB berapa di sini. Adapun PBM saya tahu harganya 420.000 per unit gitu kan, dengan bayar dermaga dan lain sebagainya, ya, itu internal mereka. Saya juga ada di dalam situ Pak. Saya ada PBM juga gitu, maksudnya ngerti. Tapi kalau uang kecil terus saya dipermasalahkan juga karena mungkin masih belum penuh isi perutnya, ya mungkin itu yang jadi kendala gitu Pak. Itu yang begini ya. Terus terang karena begitu, saya ngerti Pak dapatnya berapa gitu. Kalau liner in itu dari luar negeri $4 Pak. Itu kalau muatan general kargo saya dapat 4 miliar, 3,5 miliar. Berarti KBM berapa? Seperti itu ratusan juta aja. Jadi mau siapapun bisa. Saya bisa kendalikan itu karena tahu saya harganya. Lasinan masih 0,5, duty tax 0,5, terus kategori diminta $2. Saya apa Mbak itu hitungan begitu tuh apa gitu. Jadi kalau harga kecil terus dari permasalahan itu pekerjaan saya dulu gitu. Masih saya kerjain, saya suruh anak buah saya ya tolong tadi ini apa namanya tawarin KBM, kalau nggak bisa nawar saya marahin tuh ininya staf saya itu kan sama gitu. Ketika dia posisikan begitu ke saya ketawa gitu Pak. Ngerti gitu jurusnya yang dipakai bagaimana, ya saya ada di dalam juga terkait PBM itu. Harganya ngeri Pak. Jadi ini yang dipermasalahkan begitu, nanti sama-sama buka-bukaan nanti stres gitu kan. Malu gitu kan kalau tahu harga aslinya. Iya kan gitu Pak. Inilah itulah harus ngerti lah. Masalah kecil menjadi besar-besar karena saya buka semuanya. Ya paham ya. Pokoknya intinya kan ini kan udah juga udah juga. Jadi gini, operator Pak Boga ya, PPI, PICT, nanti gini aja, di jembatannya aja, difasilitasi aja PBM dengan TKBM ini. Kan poinnya kan gitu kan ya, poinnya kan bahwa yang terjadi kontrak kerjasama ini kan si shipping dengan si PBM. Nah, jadi arahan si PBM yang ditunjuk tadi itu pemberdayaan dengan bekerja sama dengan TKBM, operasi TKBM. Bapak nanti yang ngecek nih udah bener nggak dengan kerjasamanya nih gitu kan, sepakat aja gitu ya. Kalau enggak jangan kasih suruh kerja sama bapak gitu aja. Apa yang berhak kasih kerja apa enggak? Kalau enggak oleh PBM boleh bekerja loh, nggak ada kerjasama sama koperasi gitu. Ya kan gitu. Nah, cuma nanti saya yang nggak usah plug juga apa gitu. Bukan aja misalnya harga taruh juga, enggak salah sekian punya saya gitu. Enggak juga misalnya kan kita juga tahu juga dapur yang mereka mungkin jangan mereka dibayar sama perusahaan pelayanan berapa kan? Enggak 440 semua itu mungkin jangan-jangan itu kan tarif yang ada di 420 itu kan tarifnya PPI kan, PICT kan, tarif itu Pak kali, bukan tarif itu langsung dibayarkan plug semuanya ke PBM. Iya ada breakdownnya. Iya ada breakdownnya. Nah itu. Artinya kan bapak kan penyediaan tenaga, kan kita bicara tenaga nih kan gitu kan. Silakan kontrak berapa gitu ya. Gitu. Saya bilang kan itu kan internal mereka. Saya iya. breakdownnya 116.000 ini Pak. Ya udah nanti kan bicara aja pada saat bapak menawarkan. Bicara aja. Jadi nanti unsurnya apa saja bapak kerja, saya nggak nyalasin dulu sekarang. Pindahin mobil segala macam semua dari saya. Nanti bapak kontraknya dengan si TKBM kalau ada apa-apa TKBM yang punya mobil ini gitu ya. Betul. Atau TKBM yang nanti bekerja orangnya supirnya nggak bagus gitu kan. Bawa mobil yang ugal-ugalan nggak benar, bapak yang menegur kepada operasinya gitu kan. Ganti orang ini gitu. Jadi memang sudah bapak nanti mensupervisi lah seperti itu ya. Tambahan Pak. Iya Pak. Papua ada di kalau peralatan Papua ada. Ya mereka memilih PBM paling murah. Dari situ makanya itu mereka yang murah itu Pak, yang murah dan berkualitas itu yang akan dipakai. Jadi kalau misalnya kita mau penghargaan yang sampai ke hari itu minta harga sekian, nah itu kan yang sekarang. Tapi nanti pada saat pelaksanaan misalnya contoh nih saya PBM sama PBM nih, yang lebih murah ini dipakai, untuk pakai saya karena mereka kan lebih murah gitu. Nah kalau kita ditekan dari KBM minta harga sekian ya kalau nggak ada ketemu angkanya. Nah itu yang nanti dia Pak Boy ya yang nanti bisa menjelaskan ini. Kalau mereka konsepnya mereka seperti itu. Makanya kalau bapak mau kerja ya tawarkan kami yang terbaik dari sisi harga, dari sisi kualitas dan nanti ada SOP-nya semuanya. Dan kita pasti pengaruhnya efeknya tarif itu akan mengaruh ke harga satu orang gitu. Berapa upahnya mereka? Tapi saya akan kurang ya ini seperti ada asosiasi perusahaan bongkar muat, jadi penengahnya ada gitu. Kalau masing-masing ini bersuara ini minta segini ya kan Pak susah gitu. Karena nggak ada asosiasinya mana gitu kan. Representatif dari KPBM ini mana gitu. Harusnya kan ada satu
berapa nih minimal rate-nya sekian ya, nggak boleh di bawah sini. Sama tanggaran Pertamina juga sama, keuntungan nggak boleh loh di bawah 20%. Jadi ketika pelaksanaan itu menghindari kabur orangnya karena keuntungannya kurang banyak dan bagi-baginya udah ini selesai, akhirnya ditinggalin tuh, dapat panjar dia hilang tuh. Itu menghindari begitu, makanya keuntungan di bawah 20% di Pertamina Balongan Indramayu itu nggak ada, Pak. Sama lah mungkin BUMN juga nggak boleh, plafonnya itu harus di atas 20% keuntungan, nggak boleh di bawah 20%. Nah kalau ada APBD ini kan menengahnya, Pak. Udah kamu silakan menawarin ke shipping sekian, tapi nggak boleh di bawah segini ya gitu. Untuk urusan lain itu untuk urusan mereka masing-masing. Harusnya ada APBD gitu, Pak. Penentunya, makanya setiap tarif di pelabuhan itu kan ada dua skema, satu dengan operator, yang kedua dengan APBD TKBN itu, Pak. Itu skemanya selalu begitu di mana-mana seluruh, dari Sabang sampai Merauke begitu. Tapi kalau kita hanya beberapa, ini sumpah ada 5-4 BBM yang gua setuju, yang gua nggak, gimana tuh mau voting nggak mungkin, Pak. Setuju terkait harga sumpah ditentukanlah Rp5 contoh, yang gua setuju yang gua enggak, kan nggak mungkin. Harus ada dong representatif dari PBB ini siapa yang memang decision maker dari mereka ini siapa, Pak. PBB-nya nggak ada gitu kan, ya kembali lagi ya mungkin rekomendasinya belum nyampe juga ke PBM, makanya ya kita juga bingung gitu. Pokoknya saya blow up juga, akhirnya kita sama-sama malu juga gitu yang berdomisili di sini bahwa PBM ini belum sah, belum ada gitu. Kita kegiatan masih ilegal di sini karena belum ada. Kita bicara PBM itu harus tuntas, siupalnya harus ada dari provinsi. Saya cek di sana belum ada satupun, Pak, yang dapat perizinan. Ya. Itu kan jadi malu kalau kita belum up semua, kita iya gitu kan, kita nekuk air sendiri ya, kena malu sendiri karena saya juga ikut beroperasi di sini gitu sih, Pak. Izin nambahin itu sedikit saja. Saya pikir karena KSOP adalah merupakan bagian dari pemerintah yang membinakan, dan kemudian di sini ada operator Pak Boy. Saya pikir penanganannya adalah Pak Boy, dan saya ingin meyakinkan kepada teman-teman di BPM, Anda boleh berusaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, tapi Anda tidak boleh menekan harga buruh di bawah ketentuan. Ya. Itu harus menjadi dasar dari Anda, sehingga kita tidak boleh membuat rakyat Indonesia ini sengsara. Anda mau membuat rakyat Indonesia sengsara dengan menekan tenaga kerja, saya pikir itu adalah pikiran yang tidak Indonesia banget ya. Terima kasih. Ya, saya rasa